Oke, selamat pagi para penonton dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali hari ini kami diberi kesempatan untuk ya istilahnya sharing ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Anas. Saya di sini sebagai host ya, sekaligus sebagai guru di SMK Nusa Putra 1 Semarang. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Ini baru pertama kali kita mengundang narasumber yang dari yayasan ya ini ya. Ini kami sangat beruntung beliau ada waktu buat kita. Langsung saja, selamat pagi Bu Vivi. Pagi Pak Anas, perkenalkan nama saya Vivi Noveria, biasa dipanggil dengan nama Ibu Vivi saja cukup. Saat ini saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan sharing tentang wirausaha. Oke, ya sudah di-spill sama Bu Vivi ya. Nanti kita akan banyak sharing tentang wirausaha. Tapi selain wirausaha, ini saya akan sedikit membacakan ya, bukan membacakan ya, menyampaikan tentang Ibu Vivi ya. Selain sebagai narasumber, Ibu Vivi ini sebagai pengurus Yayasan Sekolah Nasional Nusa Putra. Artinya semua kegiatan yang ada di Sekolah Nasional Nusa Putra, baik dari daycare, TK sampai sekolah tinggi, beliau itu sebagai salah satu pengurus yayasannya. Terus selain sebagai pengurus yayasan, Ibu Vivi ini juga punya sebagai pelaku usaha, yaitu usaha di home interior ya, atau apa istilahnya Bu? Ya, home interior Pak. Home interior ya. Toko Ya. kami Semarang Rumah Interior terletak di Jalan Gang Pinggir 97. Ya, monggo Semarang Home Interior terletak di Gang Pinggir. Itu tempat usahanya Ibu Vivi. Oke, Bu Vivi. Nah, ini saya santai saja ya Bu untuk sharing-sharingnya. Ini Iya, Pak. mudah-mudahan ya kita harapkan dengan adanya podcast ini anak-anak kami terutama terus penonton yang lain itu pada umumnya nanti punya gambaran bahwa untuk melalui kehidupan ini itu ada bidang usaha. Selain bekerja dan melanjutkan itu masih ada ya yang namanya bidang usaha, yaitu berwirausaha. Nah, Bu Vivi ini tidak hanya teori ya. Jadi Bu Vivi ini sebagai pelaku juga, selain sebagai akademisi ya. Saya bisa menyebutnya akademisi karena beliau pengurus yayasan, bisa dibilang akademisi. Selain itu juga pelaku usaha ini sangat komplit ya kalau seseorang bisa memiliki dua kemampuan itu. Oke, Bu Vivi, sebelum saya melanjutkan ke usaha, saya ingin menggali terlebih dahulu. Ibu Vivi itu dulu kan menurut informasi ya, itu kan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Nusa Putra, Pak. Kenapa Bu? Kok lama sekali di Nusa Putra? Ya, pertama-tama orang tua karena rumahnya dekat, sekolahnya ada Nusa Putra yang bagus, ya sudah dimasukkan Nusa Putra. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA saya di Nusa Putra. Oke, gimana Bu perasaannya? Itu berarti berapa tahun ya kalau dihitung totalnya? 6, 1, 7, 7, 10, 13 tahun berarti ya Bu ya? Kalau sampai sekarang wah lama lagi kalau sampai sekarang. Ya. Itu sudah bisa dibilang keluarga ya kalau saya mengatakannya ya. Karena itu sudah lama sekali loh, 13 tahun. Lebih lama dari saya di sini ya. Iya Pak. Ya fine-fine aja sih Pak. Fine-fine aja ya. Iya. Menempuh pendidikan di sini. Ya guru-gurunya juga mengajarkan untuk kita itu jadi apa ya? Jadi murid yang nggak cuma pintar otaknya tapi juga tahu sopan santun, tata krama. Jadi waktu SD pun saya masih ingat ada guru yang mengajarkan untuk ketuk pintu sebelum masuk ke ruang kelas. Oh, masih diingat ya Bu? Masih ingat Pak sampai sekarang. Itu memang penting ya untuk mengajarkan hal-hal seperti itu.
ke Oke. anak. Jadi nggak cuman ngasih ilmu aja. Tapi juga ada itu ya, istilahnya nilai moralnya ya, Iya, Pak. yang diajarkan. Seperti saya juga sedikit tahu ya tentang lulusan dari alumni Nusa Putra ya, karena waktu itu memang SMA lebih dulu, SMA Nusa Putra lebih dahulu. Ini ada Bu Vivi, saya kenal lagi, ada Pak Wangsit kenal ya Bu ya. Iya, Pak. Terus ada lagi yang di Singapura siapa Pak Budiman, Budiman. Pak Budiman. Terus ada lagi dokter siapa tuh yang terkenal juga. Itu menunjukkan bahwa lulusan dari Nusa Putra itu jadinya orang-orang top ya. Karena kemarin waktu pas beberapa tahun yang lalu ada reuni dari alumni Nusa Putra itu, wah ini orang hebat semua ini. Oke, Ibu terus lulus dari Nusa Putra lanjut katanya di itu ya, kuliah di Jogja. Sanata Dharma Jogja, Ya, Pak. di Jogja. Ini saya yang itu kaget. Ibu ini ambil jurusan bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Kenapa Bu kok ambil jurusan bahasa Inggris? Ya memang saya minatnya di bahasa ya, Pak. Oh, bahasa Bahasa ya. Inggris. Itu di Nusa Putra dari dulu kan terkenal sebagai sekolah bahasa Mandarin ya Bu ya? Waktu zaman saya belum ada bahasa Mandarinnya, Oh, belum Pak. ada. Iya, Oh. karena waktu itu baru bahasa Inggris saja sama ya bahasa Indonesia. Oke. Dulu Ibu mengambil bahasa Inggris itu waktu dulu itu punya keinginan apa Bu kok? Bukan karena ya pasti suka iya ya. Kayak saya suka matematika, saya ngambil matematika. Tapi kan saya punya keinginan suatu saat saya pengen jadi ilmuwan katakanlah gitu. Ya meskipun sekarang jadi guru ya. Kalau Ibu itu waktu ngambil jurusan bahasa Inggris itu impiannya itu apa dengan bahasa Inggris itu? Apakah pengen jadi diplomat atau duta Enggak besar sih, atau Pak. apa? Enggak. Ya pokoknya saya bisa belajar bahasa Inggris dan saya bisa eh, menggunakan bahasa Inggris itu di tempat saya bekerja dan juga saya bisa ngajarin anak-anak saya di rumah bahasa Inggris. Oke, iya. Sudah punya impian waktu sebelum kuliah sudah punya impian ngajari anak-anaknya bahasa Inggris. Ini kan sebuah impian menjadi orang tua yang baik ya. Oke, Ibu terus ya normal ya nanti kalau ketika lulus biasanya orang mencari kerja ya biasanya ya. Ibu juga pernah bekerja ya? Iya, Pak. Bekerja di Saya pernah bekerja di ILP Jakarta, International Language Program. itu apa itu Bu? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris bahasa di sana. Inggris. Terus saya juga pernah kerja di LT, LT itu kursus bahasa Inggris. kursus bahasa Inggris juga. Oke. Terus saya juga pernah bekerja di PT Rodeo di Jalan Raya Kaligawe Semarang. Oh, Beto Radio itu kalau di Semarang ya khususnya itu sudah lumayan terkenal ya itu ya. Jadi perusahaan yang besar. Ibu bekerja terus habis itu berapa tahun Ibu untuk memutuskan keluar kerja istilahnya ya? Ya, saya bekerja di tempat yang terakhir di Rodeo itu selama 7 tahun. Terus mulai berpikir untuk lebih fleksibel ngatur waktu saya. Jadi saya keluar dan mulai usaha buka toko baby Toko di baby ya. Gang Pinggir. Kenapa kok? Sekali bertanya kenapa ya? Karena memang Iya. saya banyak pertanyaan ya. Kenapa Ibu mengambil ide untuk toko baby? Ya karena suka ya, Pak. Barang-barang yang dijual toko perlengkapan baby itu kok cute gitu menurut saya. Jadi Oke. saya tertarik dan saya berpikir untuk menyediakan barang-barang perlengkapan baby ibu hamil. Oke. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu menjawabnya karena alasannya suka. Itu berarti kan sesuatu yang istilahnya kalau sekarang passion ya. Ya, Passion ya. Bukan karena kebutuhan. Kadang orang mau melakukan sesuatu karena ada kebutuhan. Ya nggak salah juga. Kalau Ibu melakukan sesuatu berdasarkan dua pertanyaan dari pengambilan jurusan, terus itu apa namanya usaha baby itu berdasarkan karena suka. iya Pak. Karena kan kalau kita melakukan sesuatu karena kita suka, langkah kaki kita akan lebih ringan dibandingkan kalau itu bukan passion kita. Karena ke depan pasti akan ada jalanan yang nanjak, terjal, dan berliku. Jalanannya kan nggak akan rata, datar selamanya. Kalau kita sudah suka menghadapi tantangan yang ada, langkah kaki kita akan ringan bila
kita nggak suka, langkah kaki kita akan merasa jadi Iya, lebih berat. iya, iya. Masuk Itu akal. Pak. Jadi saya eh, berharap setiap kita selalu mengerjakan apa yang menjadi passion kita. Oke, oke. Do what you love and love what you do. Nah, ini Do what you love and love what you do. itu bisa menjadi kutipan ya nanti by Ibu Vivi ya, kutipannya. Itu sudah sering di mention di mana-mana kok Pak. Oh. Ya, tapi itu kata-katanya bagus Penekanan sih. dari saya aja sharing di sini. Terus Ibu itu usaha terakhirnya atau usaha pertamanya? Ini saya bilang kalau berdasarkan pertanyaan tadi saya bilang apakah itu betul usaha pertamanya? Iya, itu usaha yang pertama, baby toko Happy Land. Usaha yang Terus, pertama. iya, terus karena suami tertarik untuk mengembangkan bisnis kuliner, ya makanya toko bibinya ditutup dan diganti Diganti. menjadi Oke. toko Kuliner, roti. toko roti. Iya, karena orang tua saya kan bikin roti, Pak, Oh, dan jadi chiffon cake. oke. Punya usaha roti orang tuanya, Iya. terus ikut Iya. selinier jalur gitu. Iya, Terus masih bertahan sampai sekarang Bu usaha rotinya. Tokonya dijalani 5 tahun, ya mungkin bukan rezeki atau gimana ya. Jadi akhirnya karena kurang berkembang, malah rugi. Jadi kita tutup dan Oke. akhirnya ganti ke toko interior ini. Sampai sekarang ya toko Iya, Pak. interiornya. Namanya usaha itu ya Bu ya, pasti belum tentu usaha yang ada di pikiran kita pertama kali itu usaha yang akan kita lalui selamanya kan belum tentu juga ya Bu ya. Iya, Pak. Kayak Ibu ini tadi menjelaskan dari baby ke kuliner, terus sekarang sampai ke interior ya kan. Berarti kan ada perjalanan ya Bu ya. Iya, Itu tidak mudah ya Bu ya. tidak mudah, Pak. Nah, bagaimana itu Bu kok bisa mampu melewati yang tidak mudah itu? Itu kan waktunya nggak hanya sebulan 2 bulan pasti ya Bu ya. Iya. Pasti bertahun-tahun lama ya itu ya. Tipsnya apa Bu untuk melewati? Ya, untuk memulai usaha, tentunya kita perlu mental sebagai seorang pengusaha ya. Oke. Karakter atau bisa juga qualities. Jadi kita perlu punya yang namanya persistence. Oke. Apa itu persistence? Tidak mudah menyerah. If you fail, try again. Try-nya nggak cuma 1 kali, try-nya sampai 3 kali. Jadi never give up. Luar biasa ya. Ya, mental itu tuh kalau saya bilang ya bukannya saya apa-apa dengan generasi yang sekarang ya. Kalau saya lihat di media itu banyak ya yang istilahnya mental illness ya. Istilahnya apa ya? Ya, mental illness ya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit hati, mutung itu ya menjadi itu ya tanggung jawab kita semua ya sebenarnya ya. Dari Ibu itu kan memberi contoh yang baik. Tentunya Ibu memberi contoh yang baik, sudah diberi contoh yang baik juga kan dari sebelumnya itu kan. Tentunya juga dari Nusa Putra sudah memberikan contoh yang baik kan. Terus Ibu melakukan itu sehingga sampai sekarang usahanya masih eksis, bahkan bisa dibilang sekarang lebih berkembang ya daripada dulu ya. Iya, Pak. Oke, itu menurut Ibu dengan keadaan anak-anak kita yang sekarang ini ya, yang bisa dikatakan untuk jiwa usahanya masih takut, untuk tahan terhadap serangannya masih lemah, itu bagaimana Bu menurut Ibu tipsnya? Tips dari saya untuk anak-anak yang ada di Nusa Putra ini, sebenarnya mereka sangat beruntung, Pak. Karena di Nusa Putra sudah
menanamkan semangat untuk berwirausaha sejak TK. Sejak TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu ditanamkan jiwa wirausahanya. Jadi seperti anak-anak SMA kemarin saya tahu sendiri, didorong untuk mengolah bunga telang menjadi makanan dan minuman yang menarik. Jadi saya sudah lihat hasil karya anak-anak itu luar biasa. Ada minuman bunga telang, ada nasi tumpeng bunga telang yang warnanya ungu, cantik sekali. Juga ada puding bunga telang. Nah, ini kan anak-anak di Nusa Putra harusnya sangat beruntung sudah didorong dari TK, dan Nusa Putra juga menyediakan aplikasi My Nusa Putra. Lalu ada lagi loker digital Siega, di mana anak-anak bisa memanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan Nusa Putra ini dengan sebaik-baiknya, membuat produk yang menarik sehingga saat meninggalkan Nusa Putra sudah ada produk yang akan dijual. Gitu, Pak. Oke, Ibu sudah tahu sekali ya tentang Nusa Putra. Ya iyalah pengurus ya kan, pasti sudah tahu dari awal sampai akhir. Saya sendiri bahkan tidak sebanyak Ibu ya pengetahuannya tentang, ya saya kan tahunya sedikit banyak tentang SMK Nusa Putra 1. Kalau di lintas jenjang saya memang terbatas ya pengetahuannya. Ibu sudah menjelaskan panjang lebar nih tentang Nusa Putra ya. Terima kasih. Bahkan ya, Bu. anak-anak TK pun kan juga diajarkan untuk wirausaha. Betul. Bikin yang sate buah. Betul. Setelah produksi lalu mereka mencoba untuk selling ke guru-guru karyawan yang ada di sini. Mereka sudah dilatih untuk berjualan sejak TK loh, Pak. Anak SD, SMP pun juga. Kalau Bu Vivi yang melatih jualan itu salah satunya orang tua ya kan. Kalau sekolah kan nggak semodern ini ya kalau dulu ya. Kalau teman-teman ini ya yang sekarang ini yang baru lulus atau mau lulus itu malah lebih beruntung. Iya. Karena sudah diajarkan di sekolah, fasilitasnya sudah ada, ya kan, dan kesempatannya lebih itu ya Bu ya. Katanya sekarang nggak perlu modal ya. Iya Pak, betul. Oh saya lupa mention, kalau anak-anak di SMK-nya Nusa Putra kan juga sudah dibekali dengan berbagai skill untuk mereka nanti bisa mulai wirausaha. Betul. Antara lainnya ada video shooting, terus ada fotografi, terus ada lagi yang Arduino TKJ ya. Iya Pak, yang menggunakan alat-alat untuk urban farming dengan sistem digital. Betul. Ya kan Pak? Iya. Justru itu di sekolahan lain kan nggak ada Pak. Iya. Nusa Putra kan sudah memberikan bekal yang banyak ke murid-muridnya. Iya, bekalnya pokoknya kita itu sudah istilahnya inovasi terus Bu. Iya untuk Pak. Yang terakhir ada fingerprint ya Pak? Iya, ini sedang trial uji coba. Nanti ke depannya segera kita launching ke pasar ya. Ini sedang uji coba ya, namanya produk pasti ada R&D-nya. Ini masih proses R&D. Besok kalau sudah waktunya launching bisa kita pasarkan. Iya, semoga sukses. Amin. Terima kasih Ibu sudah itu ya, sudah memasarkan produk kami. Oke, sama-sama Pak. Oke Bu, saya kok tertarik di itu ya Bu ya, usaha interiornya ya Bu ya. Iya. Jadi tentunya untuk menjadi seperti sekarang ini pasti ada awalannya ya Bu ya. Iya Pak. Oke, pertanyaannya dulu modalnya sebesar apa ya Bu kalau untuk memulai usaha seperti itu? Ini buat ini teman-teman yang di rumah supaya wah kalau sekarang mindsetnya kan gini Bu, kalau mau usaha harus punya modal. Saya mau jual makan harus punya uang untuk beli bahan gitu ya. Nah itu gimana Bu? Tentunya kan ada modal pasti ya. Iya Pak. Iya. Mengenai modal usaha saat itu kami menggunakan uang tabungan kami. Tabungan. Iya, untuk dipergunakan untuk merenovasi ruko supaya menjadi showroom yang nyaman untuk pelanggan kami. Oke. Itu Pak. Sebetulnya kalau zaman sekarang ini mau memulai usaha tidak harus punya ruko, punya showroom atau punya outlet. Buka di shop. Online shop dulu kan bisa Pak.
Iya. Jadi tidak membutuhkan modal yang besar, yang penting tekad yang kuat, persistence, dan juga harus punya creative mindset, memberikan produk yang lebih dibandingkan kompetitor yang ada. Punya nilai lebih. Iya, terus juga harus punya spirit of excellence. Apa sih spirit of excellence? Intinya kita siap untuk memberikan yang terbaik, produk yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk customer yang bertransaksi dengan kita. Pelayanan yang terbaik, produk yang terbaik, pokoknya semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Oke, Ibu dulu punya modal untuk renovasi ruko, untuk display produk ya tentunya ya. Tentunya kan ada produk yang display kan Bu, ya kan. Terus habis itu kan belum tentu ya langsung jenengan buka ruko, ada produk langsung ada yang datang banyak, itu kan belum tentu ya kan Bu ya. Iya Pak, kita kan mulai dari nol. Jadi barang-barang yang di display itu kan sebagai contoh. Jadi kita nggak stok barang sih. Stok barang. Ya, kita mulai dari nol, kita turun ke proyek. Kalau ada memasarkannya turun ke proyek itu. Iya, kalau kita lihat ada proyek ya kita coba deketin. Ibu sama suami ya berarti. Iya, apa yang dibutuhkan di proyek itu barangkali kita bisa supply. Gitu Pak. Oh dari situ berarti ya Ibu turun-turun gitu. Iya. Zaman dulu lebih itu lagi Bu ya, lebih susah lagi pemasarannya ya. Karena memang harus itu ya, harus datang ke orangnya langsung ya. Iya, apalagi kita juga melewati masa pandemi kan orang takut ketemu ya. Jadi orang nggak ke toko kan. Ya. Iya. Oke, itu tentunya ya Ibu ada itu ya pengaruhnya ya kalau pas pandemi pasti ya kalau namanya usaha ya. Pak. Semua usaha kena dampak negatif dari pandemi itu Pak. Oke. Terus Ibu habis itu sudah jalan ya pastinya ya. Terus ya pasti dari sedikit-sedikit langsung sekarang sudah, kalau sekarang ibaratnya Ibu sudah punya itu kan, sudah punya customer base. Iya. Tadi saya kan mention spirit of excellence. Kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kita, saya yakin pelanggan-pelanggan itu akan memberikan testimoni yang baik. Jadi teknik getok tular atau word of mouth itu sangat efektif untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Mereka akan memberikan rekomendasi, oh toko Semarang Rumah Interior ini harganya tidak mahal, pelayanan terbaik dengan kualitas yang terbaik. Berarti barangnya baik, pelayannya baik, nanti pelanggan akan puas, mereka akan mengingat. Harga tidak mahal Pak. Harga tidak sesuai mahal. Budget yang dibutuhkan. Mereka akan mengingat suatu saat mereka butuhkan kembali lagi. Dan ingatan itu akan ditularkan ke orang lain. Betul Pak, betul. Berarti cara marketingnya itu dari satu nanti bisa getok tular itu ya, nanti Pak. jadi banyak gitu ya. Iya. Nah, karena sudah lama ya makanya sekarang customer base-nya ya sudah banyak gitu ya. Iya Pak. Jadi teman-teman itu jangan berpikir bahwa oh ya iyalah customer banyak, itu ada prosesnya ya. Kita dari nol Pak. Dari nol, nggak langsung buka langsung rame. Iya nggak ada dari langit langsung turun 100 customer antri ke depan pintu toko kita, nggak ada Pak. Ya. Kita merayap. Itu bisa terjadi kalau sulapan ya Bu ya. Pertunjukan sulap ya. Terus Ibu sudah jalan tentunya kan maintenance usahanya, maintain dan mengembangkan. Nah, kata orang itu merawat itu lebih susah daripada itu ya kata orang ya. Itu gimana Bu, menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana tentang merawat lebih susah daripada membangun katanya gitu? Iya, kalau untuk merawat bisnis kita, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, sebetulnya kan juga zero complaint ya. Zero complaint ya, wah biasa zero complaint. Kalau misalkan ada problem setelah setahun atau 2 tahun pasang, ada komplain apa ya kita perbaiki, kita berikan servis yang baik. Apa yang perlu diganti, spare part apa yang perlu diganti, atau hanya dibetulkan aja. Jadi kita juga menjunjung tinggi kejujuran, honesty. Kalau memang dibetulkan aja tanpa ganti spare part sudah cukup, ya udah
kita hanya cas servis perbaikan aja, transport. Oke. Tapi kalau memang ada penggantian spare part, nah kita baru charge spare partnya plus biaya servisnya, Pak. Tentunya lebih murah ya. Ya, kalau cuman maintenance saja kan nggak mahal, Nggak Pak. mahal ya. Oke. Itu kan pastinya customer lama ya, maksudnya yang sudah Yang sudah beli. pernah order. Sudah pernah order ya. Ya, Oke. Kedepannya Ibu punya harapan apa tentang usahanya Ibu? Pasti kan membangun, merawat, dan punya harapan kan pastinya kan. Pengennya akan membuka cabang di mana lagi atau gimana? kalau untuk membuka cabang belum sih, Pak. Cuman ya saat ini produk-produk yang kami tawarkan tuh sangat bervariasi, tidak hanya gorden, tidak hanya wallpaper, roller blinds, lalu flooring fashion, insect screen, kanopi, tapi kita juga sekarang ini kalau ada yang mau pasang lift barang, kita siap. Oke. Jadi intinya apa yang customer butuhkan berkaitan dengan bangunan, interior, kami siap untuk melayani. Palu gada, Pak. Apa Ya, yang lo mau, gue ada. gua ada. Ya, oke. Bu, Ibu sekarang sudah mengalami transisi masa yang berbeda dari yang dulu ya. Yang dulu Ibu menjual harus turun ke lapangan, menemui proyek-proyek. Kan sekarang zamannya sudah berbeda ya Bu. Tentunya itu masih dilakukan ya Bu. Iya. Tentunya itu masih dilakukan. Nah, bagaimana kiat dari Ibu menghadapi transisi teknologi ini? Jadi yang dulu jualnya masih itu, apakah Ibu juga mengikuti? Semisal online shop atau bagaimana? Ya, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kami juga ada online shop di Shopee dan Tokopedia, Pak. Oke. Terus kami juga belajar menggunakan media sosial, Oke. terutama IG untuk marketing. Marketing sosial media ya. Iya, kami juga menggunakan Google Map itu, Pak. Oh, Jadi kalau ada ulasan ya. yang tidak tahu lokasi toko kami di mana, bisa search di Google Map Semarang Rumah Interior, pasti keluar Pasti dan keluar. ada rute untuk Dan menuju ke pastinya toko kami. ada reviewnya juga. Iya, Pak. Iya. Oke, ya memang harus mengikuti ya Bu ya. Iya, Harus mengikuti perkembangan zaman. iya, Pak, betul, Pak. Jadi kita harus banyak belajar tentang website, tentang e-commerce, terus tentang konten marketing, tentang search engine, social media, online sales, dan Itu faktor viral, Pak. itu jenengan belajar sendiri apa karyawan jenengan yang harus belajar? Ya, kita harus belajar, Pak. Oh iya. Kita pelaku bisnis, kita harus mau belajar. Kan Ibu kalau di tempat usahanya kan sebagai bosnya ya. Jadi kan kalau kan enak, ayo kamu tinggal belajar ini atau Ibu belajar sendiri nanti. Ya, suami dan saya harus belajar Oh, mengikuti perkembangan zaman. jadi kalau teman-teman yang di rumah itu sudah punya usaha, sudah besar, ya tetap harus belajar ya kan. Itu pesan dari Bu Vivi, jangan terlena ya dengan pencapaian yang sudah ada. Karena yang namanya sesuatu perubahan itu pasti ada. Itu pasti. Dan kita Iya, harus siap ya Bu ya. iya, Pak. Never stop learning new things. Betul. Selalu belajar dan belajar hal-hal baru. Kalau Ibu melihat masa depan anak kami ya Bu ya, terutama ya yang jurusan TKJ sama multimedia itu ke depan untuk peluang kerja atau wirausahanya bagaimana Bu? Menurut Ibu ya? Menurut saya mereka punya peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis mereka, Pak. Karena mereka sudah dilatih di sini untuk berproduksi, untuk mendesain packaging makanan, Desain produk ya ya, desain produk. Mereka juga ada bikin apa? Mug MOOC ya. mug yang ada sablonnya, Ya. ya kan, Pak? Terus ada lagi tas yang di print atau kaos-kaos yang di print. Itu mereka kan bisa, Pak. Oh iya, berarti peluangnya bagus ya untuk Peluangnya usaha. bagus.
Ya, yang video shooting atau yang fotografi juga bisa. Mereka menjual jasa mereka ke Oke. marketplace. Kalau memang bagus, pasti akan ada customer yang menggunakan jasa mereka. Oke. Jangan khawatir. Ibu juga mengembangkan itu nggak, ikut komunitas misalkan mungkin ada ya komunitas desain interior atau apa itu, atau gimana ya? Kalau di kami kan ada komunitas, kalau fotografi ada komunitas pecinta film lah atau apa. Nah kami itu sebenarnya itu Bu ke situ untuk menjalin tuh ya, menjalin sosial dengan yang lain ya kan, sehingga kami punya kenalan pecinta film, kalau mau produksi film bisa teman kami, anak kami diajak. Ibu juga itu nggak melakukan hal yang serupa nggak untuk bisnisnya Ibu? Saat ini belum sih, Pak. Belum ya Bu ya? Ya, cuman ya kami ada beberapa teman-teman yang punya usaha interior, ya kami suka sharing gitu. Oh, berarti Ibu punya teman pelaku usaha Iya, interior, iya, menjaga hubungan baik. iya. Loh, nanti itu tahu tuh Bu harganya kayak apa? Ya, Kalian tahu tuh Bu? namanya rezeki kan itu sudah ada porsinya sendiri-sendiri ya, Pak. Jadi Terus kita nggak khawatir sih. pelanggannya juga nanti bisa Oh, enggak, Pak. enggak ya? Ada pembagiannya atau gimana? Ada sendiri-sendiri kan, Pak. Oh gitu ya. Oke. Kita nggak sampai terlalu jauh mencampuri urusan customer-customernya siapa aja, enggak kan? Terserah ya Bu ya, Iya, terserah kan kamu kita mau sana cuman, ya silakan, ya kan. iya Mau ke kita saya cuman juga ya silakan. bincang-bincang, sharing-sharing gimana perkembangan bisnis ini. Oh iya. Itu barangnya sekarang harganya berapa ya gitu ya. Nah, gitu. Oke, memang untuk usaha apapun itu harus punya teman yang memiliki bidang yang sama sebagai pembanding ya, salah satunya. Yang kedua ya jelas untuk menjalin relasi itu. Oke, Bu Vivi, gimana dengan bahasa Inggrisnya? Sampai sekarang dimanfaatkan gimana ya Bu ya? Katanya dulu waktu masuk ke jurusan bahasa Inggris katanya mau di itu ya, buat anaknya. Berarti Ibu sekarang nggak perlu ngeleskan anaknya bahasa Inggris dong? Enggak, anak saya dari TK nggak ada yang les baca tulis, nggak ada yang les bahasa Inggris. Jadi dari kecil mereka saya latih untuk membaca, menulis. Terus juga mereka saya latih untuk menulis halus, Pak. Menulis Oh. halus, menulis dengan huruf cetak. Jadi tulisan anak-anak saya bagus semua. Ibunya juga bagus tulisannya Terus ya. saya ajarin bahasa Inggris juga sendiri. Luar biasa ya, ilmunya bermanfaat. Ini namanya ilmu yang bermanfaat seperti ini ya. Minimal kalau tidak punya kesempatan di lingkup yang lebih besar ya, kalau guru kan punya kesempatan yang lebih besar karena memang guru harus mengajar. Minimal di keluarga ya Bu ya. Iya. Oke, itu hal yang baik yang harus kita tiru dari Bu Vivi ya, teman-teman semua. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita punya, itu kita harus berusaha sharing dimanapun ya. Kalau tidak ada yang tempat yang lebih luas, yang kecil nggak apa-apa, gitu ya. Itu kayaknya itu Bu, ada yang mau disampaikan lagi untuk? Oh iya, ada Pak. Jadi kan selain modal usaha, tadi saya sudah mention ada persistence, Ya, terus ada creative mindset, ya, oke. terus ada spirit of excellence, Spirit of excellence. ya. Terus ini juga perlu financial literacy. Wah, ini yang langka ini Bu. Jadi kita harus tahu prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Kita harus belajar tentang budgeting, saving, dan investing. Oke. Ya, jadi intinya kalau kita mendapatkan keuntungan, ya keuntungannya itu disimpan. Ya, bisa untuk membeli barang, untuk stok barang, atau disimpan dulu. Jadi jangan terburu nafsu, wah ini ada uang nganggur nih. Wah. Loh kok ada HP baru keluar, seri 15, seri 20, langsung mau ganti HP baru, atau mau ganti motor baru, mobil baru untuk gagah-gagahan. Padahal itu nanti ngutang dan akhirnya bisa membuat seret ya. Iya, kalau cicilan-cicilan itu kan memberatkan. Bisnis kan nggak selalu
ada, Iya. kadang kan ada sepinya juga. Iya. Nah, kalau kita banyak yang pay later-nya, Waduh. cicilan ini, lah kan hidup kita jadi gali lubang tutup lubang. Usahanya nggak akan maju ya. Nah, itu Pak. Jadi kita harus ceritanya kita bisa pegang uang. Uangnya jangan langsung dihabiskan. Bisa nyari uang, bisa mengatur uangnya. Iya, itu Pak, itu sangat penting. Itu memang itu ya. Sekarang itu Indonesia sudah itu mulai menerapkan pendidikan tentang keuangan dari dini ya. Karena itu memang kita memang diakui ya, harus kita akui ya, lemah. Pay later itu kan Ya, Pak, kita lemah dalam sangat mudah kita semua iya. untuk membeli barang sekarang, bayarnya nanti. Tapi kita nggak sadar. Kita gesek-gesek kartu kredit ada 10, semuanya nanti kegesek semua. Kita bingung nyicilnya. Kan Iya. itu kita mendatangkan kesulitan bagi diri kita sendiri. Padahal barang yang sudah kita beli sudah nggak bisa dijual lagi. Iya, dan kalaupun dijual kan harganya jadi pasti turun. Jatuh. Jadi mungkin 50%. Itu kalau bentuknya barang mending masih bisa dijual. Kalau bentuknya makanan ya lebih susah lagi ya kan. Iya. Ya ini sebagai contoh aja, kemarin ada teman yang dia baru dapat keuntungan. Terus besar. Begitu tahu ada HP baru, dia sudah langsung harus ganti nih. Yang ini sudah kuno nih, ada yang lebih canggih, kameranya 2 atau 3 atau 4. Terus kepingin pay later. Terus saya ingetin, lah emang HP yang ini kenapa? Kok harus beli yang paling baru? Paling baru harganya mahal. Saat ini kan kamu mau ngembangin bisnis kamu, mending kan dibelikan untuk peralatan yang kamu butuhkan untuk mengembangkan bisnis, daripada kamu ngutang 6 bulan HP. Atau 12 kali cicilan kamu harus bayar. Padahal HP ini juga cukup bagus. Masih bagus. Terus akhirnya dibatalkan. Itu suatu pendidikan yang baik ya untuk temannya, kasih masukan yang baik. Jadi ada Bu, saya cerita juga tentang itu ya, pendidikan literasi keuangan. Jadi ada suatu artis, yaitu memisahkan 3 tempat ya untuk anak-anaknya. Jadi uangnya itu 1 untuk jajan, 1 untuk nabung, 1-nya lagi untuk berbagi. Jadi mereka memang sudah dibiasakan untuk mengatur keuangannya dari kecil. Oh iya, karena bagus memang itu, Pak. Iya, karena memang kita itu kita lemah Bu. Masalah keuangan itu memang lemah. Jadi kita diajarkan dari kecil tentang matematika, diajarkan tentang bahasa Inggris, diajarkan. Tapi hal yang vital untuk mengatur keuangan malah nggak diajarkan, ya kan? Kita ya. Ya itu kan sekarang ini kita juga bisa menggunakan kartu kredit untuk pembiayaan, tapi kita harus memakainya dengan bijak. Jadi ada yang mengajarkan teknik-teknik bagaimana supaya limit kartu kreditmu bisa tembus 1M. Nah, itu bisa untuk modal usaha. Asalkan kita disiplin dan kita pergunakan uang pinjaman itu dengan benar ya Pak. Kita bisa pakai dengan cara seperti itu. Jadi tidak harus kita pergi ke bank, kita pinjam uang ke bank. Tapi bisa dengan menggunakan kartu kredit. Itu ada kok di online course-nya. Saya pernah mendengar ya. Itu Pak. Ya. Caranya banyak ya Bu ya. Iya. Dan lebih mudah ya sekarang ya, kalau nggak perlu kamu bawa sertifikat ke bank. Kalau ke bank kan biaya-biayanya kan juga. Prosesnya juga belum tentu juga ACC, kalau masih ada prosesnya berbulan-bulan. Kalau masih ada pay letternya ya nggak bisa ya kan. Maka itu sekarang masih diberi kemudahan ya, itu tekniknya macam-macam ya untuk mudah. Selain literasi keuangan, apalagi Bu tipsnya? Tadi Ibu sudah menjelaskan banyak tuh ya tips-tipsnya tentang itu. Tapi menurut saya ini sangat tertarik Bu dengan literasi keuangan ini. Iya. Ya mungkin yang kadang orang lupa mention itu tentang melek keuangan ini Pak. Jadi saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semuanya, kalau punya usaha harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Jangan dihabiskan untuk membeli barang-barang yang tidak
untuk mengembangkan bisnis. Barang-barang yang seperti HP, tas branded, baju branded yang sebetulnya kita nggak butuhkan untuk mengembangkan bisnis kita. Oke. Oke Bu, wah ini terima kasih sekali, luar biasa sekali. Saya pribadi, saya ngobrol di sini sudah banyak yang saya dapatkan ya dari Bu Vivi. Bu Vivi ini bos saya kalau di sekolah ya, itu yang pertama juga senior saya, karena beliau sudah mengalami lebih banyak tentang lingkungan dari saya, sekaligus juga guru saya hari ini karena sudah mengajarkan banyak hal tentang wirausaha, tentang lain-lain lah. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini, ilmu yang saya dapatkan ini menular ke teman-teman sekalian di rumah. Ya, begitu Bu Vivi. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Selamat Anas. pagi atas kehadirannya. Kami mohon maaf kalau kami ada salah-salah atau kurang-kurangnya. Itu Bu Vivi. Ya, saya juga mohon maaf apabila saya ada salah-salah katanya. Semoga semua yang sudah saya sharingkan di sini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Nusa Amin, Putra. amin, amin. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya tentunya dengan materi dan narasumber yang lebih menarik. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.